Baik, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Syukur sekali karena kita masih diberikan oleh Tuhan kesempatan seperti ini. Kesempatan untuk kita menikmati berkat firman Tuhan. Kesempatan untuk kita bersekutu bersama meskipun tidak dalam bentuk kita bertemu tatap muka secara fisik, tapi melalui kecanggihan teknologi yang Tuhan izinkan, yang di dalam kehendak Tuhan yang berdaulat boleh ada seperti saat ini. Kita boleh saling terhubung melalui iman kita kepada Kristus. Dan pembinaan malam ini yang tadi sudah dilayani oleh Lauso Esra sesi pertama dan saya sesi yang kedua. Kami masih akan terus mengisi sampai hari Sabtu. Tujuannya adalah untuk boleh memperlengkapi jemaat sekalian. Saya juga menyampaikan salam bagi saudara-saudara yang tidak berada di Bali, tetapi yang mungkin bersama-sama dengan kami untuk menikmati akan berkat Tuhan ini. Sampai sore tadi, saudara, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan ini untuk kita boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan. Dan seperti yang saya tuliskan di dalam slide ini, maka ada 3 siap, saudara. Ya, siapkan hati, siapkan Alkitab, karena ini adalah pendalaman Alkitab. Saudara boleh membuka Alkitab yang tercetak, ataupun saudara ada gadget, tidak apa saudara, tetapi perlu ada Alkitab karena kita nanti akan melihat beberapa bagian dari Alkitab, dan ada pula catatan. Untuk kiranya nanti saudara boleh mencatat hal-hal yang menurut saudara penting. Baik saudaraku, sebelum kita mulai lebih jauh akan pembahasan kita malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu memelihara kami. Tak pernah Engkau melepaskan pemeliharaan-Mu. Engkau menjaga gereja-Mu. Engkau menjaga umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Dan saat ini ya Tuhan, pada saat kami memikirkan akan sabda-Mu, melalui kitab kanonik, yaitu secara khusus kitab ratapan. Kiranya Tuhan kami sungguh boleh menikmati dari hari ini sampai hari Sabtu, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami lebih lagi mengenal firman-Mu, lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi kami mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh mempercayakan kami untuk belajar akan firman-Mu ini. Berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun berada. Biarlah kami semakin mengerti akan diri-Mu dan apa yang harus kami lakukan sebagai pertanggungjawaban iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, malam ini kita memang akan melakukan PA dari kitab ratapan, pendalaman Alkitab, tetapi saudara, tujuan kita adalah kita bukan mau melakukan kritik terhadap kitab ratapan. Tujuan saya bukan kemudian kita menjadi orang yang ahli dalam kitab ratapan, tetapi ini adalah bagian dari respons kita, pertanggungjawaban kita sebagai anak Tuhan. Maka yang pertama yang saya harapkan adalah melalui PA yang kita jalani sampai hari Sabtu, kita lebih mengasihi Allah. Mengasihi Allah sebagaimana adanya Dia. Kita mudah mengasihi Allah kalau kita mengenal Allah sebagai pribadi yang baik, memberkati, memberikan sukacita, memberikan senantiasa hanya yang baik. Tapi bisakah kita mengasihi Allah ketika kita tahu Allah adalah pribadi yang dapat mendisiplin umatnya, yang dapat mengungkapkan akan murkanya terhadap dosa dari umat pilihannya, umat perjanjiannya.
Dan kiranya kita lebih juga mengasihi sesama. Ada satu hal yang saya cukup concern, saudara, yaitu belakangan ini kita sangat tergerak untuk menolong orang lain, mendoakan orang lain, karena kita melihat begitu banyak kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Ada pandemi, ada orang tidak ada pekerjaan, tetapi sebenarnya masalah seperti ini sudah timbul sebelum pandemi virus corona. Jangan-jangan nanti setelah pandemi ini usai, kita tidak peduli lagi kepada sesama kita. Dan saya rindu, saudara, melalui kita lebih mengenal Allah, kita lebih dapat berempati kepada sesama, kiranya kita lebih mau untuk melayani gereja, melayani keluarga. Oleh karena Tuhan percayakan kita keluarga untuk kita dapat berperan, menolong keluarga kita begitu rupa sehingga mereka boleh semakin mengenal Allah, semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga kiranya melalui PA ini kita lebih dapat, saudara, menjangkau dunia. Nah, saudara sekalian, ini adalah PA yang dilakukan secara live streaming melalui channel Facebook Bidang Pembinaan Gereja kita. Bersyukur Tuhan boleh berikan hal-hal seperti ini, saudara. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai role of the games kita, yaitu demikian, saudara. Anda sebagai penikmat yang bersama-sama dengan saya kita belajar kitab Peratapan, Anda bisa mengajukan pertanyaan lewat teks. Tapi tolong, saudara, teks yang live itu hanya untuk bertanya. Kadang-kadang kita di YouTube channel atau di Facebook, saudara kirim teksnya adalah memberi tangan, atau misalnya memberi teksnya, hujan, atau ada gempa waktu itu misalnya. Sehingga hal-hal itu akan mendistrak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang bersama-sama kita menikmati pembinaan ini. Ya. Tapi ini satu fasilitas yang disediakan, saudara bisa mengajukan pertanyaan lewat live text itu. Nah, lalu kemudian saudara, jika ada masalah dengan jaringan, maka live streaming akan terhenti sebentar dan akan kembali online sesegera mungkin. Ini saya terus terang kepada saudara, tadinya saya mau menyampaikan materi ini dari rumah karena kita di dalam rangka work from home. Tetapi di Pastori, di tempat saya tinggal, speedy-nya tidak stabil, Excel tidak stabil, saya ngeri tethering dengan Telkomsel karena khawatirnya itu juga nanti tidak stabil, jadi saya mengalihkan pengajaran saya malam ini di gereja. Sehingga kita di gereja ada beberapa backup untuk saya. Ada Blue Line, ada XL, dan saya juga bisa tethering nanti dari Telkomsel saya. Ya, karena di gereja ini Excel-nya bagus dan kita juga punya ada satu Wi-Fi yang kita sudah berlangganan. Demikian, saudara. Nah, nanti kalau seandainya sampai terhenti, maka saya usahakan untuk segera beralih. Tetapi dari pengalaman saya tadi, saat saya menikmati pembinaan Noso Esra, kalau sampai terjadi macet di dalam komputer kita atau TV kita, saudara refresh lagi Facebook-nya. Mungkin itu berarti ada masalah di jaringan saudara. Tentu saya tidak berharap kita ada kendala, tetapi kiranya hal-hal ini bisa menolong. Baik, saudara sekalian, kita akan mulai lebih dalam. Nah, pengaturan sesi, saudara, malam ini saya akan full menyampaikan materi, ya. Jadi saya tidak memberi ruang untuk tanya jawab. Tetapi saudara kalau mau bertanya boleh mengajukan lewat live text itu tadi, ya, di dalam Facebook ini. Atau saudara boleh teks kepada saya, Japri, untuk kemudian saudara besok pada hari Jumat, maka 15 menit pertama saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan. 35 menit sampai 40 menit berikutnya baru saya akan menyampaikan materi. Nah, lalu 5 sampai 10 menit terakhir akan langsung tanya jawab dari live text apabila memang hal itu memungkinkan. Sementara di hari Sabtu nanti pengaturan sesinya adalah, saudara, saya akan memberikan lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Materi saya hanya akan berikan 30 sampai 35 menit. Setelah di awal itu menjawab pertanyaan, maka berikutnya akan kembali question and answer lagi. Yang saya harapkan itu dari live text. Jadi saudara mau berikan kepada saya Japri juga boleh, tapi besok baru saya akan lihat WA saya. Nah, saudara, karena malam ini tuh PA, maka mungkin cara kita belajar adalah sedikit berbeda. Artinya,
Ada hal-hal yang lebih teknis yang nanti saya sampaikan, tetapi inilah kesempatan untuk kita belajar, ya saudara. Jadi, saya harap saudara bisa bersama-sama dengan saya menikmati kekayaan akan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat firman-Nya dan lewat berbagai tools yang ada, yang itu melengkapi kita di dalam memahami firman Tuhan. Demikian saudara beberapa pendahuluan dan saya akan langsung mulai dengan yang pertama yaitu tentang kitab ratapan. Maka saya akan mulai untuk mengajak saudara menerima, memahami, mungkin bukan menerima lebih tepat ya, tetapi saya menyampaikan pandangan saya bahwa kitab ini ditulis oleh Yeremia. Sebab di antara para ahli itu ada diskusi saudara. Siapa sebetulnya menulis kitab ini? Kitab ratapan ini. Apakah betul Yeremia atau itu penulis yang tidak dikenal? Saya punya beberapa pertimbangan saudara. Pertimbangan yang penting itu yang pertama adalah satu kitab yang disebut Septuaginta. Apakah Septuaginta ini? Septuaginta adalah terjemahan kitab perjanjian lama orang Israel yang dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta ini selesai ditulis sekitar tahun 200 sampai 250 sebelum Masehi. Artinya saudara, itu adalah satu referensi yang sangat penting, yang kuno, ya, yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk belajar akan banyak hal yang terkait dengan firman Tuhan, karena selain teks dalam bahasa Ibrani, ada teks dalam bahasa Yunani yang sudah kuno ini yang bisa turut melengkapi. Nah, di Septuaginta itu dikatakan, ratapan 1 ayat 1, Yeremia duduk menangis. Artinya, para ahli tekstual orang-orang Yahudi pada masa itu menerima, melihat bahwa yang menulis itu adalah Yeremia. Mereka tulis di bagian awal dari ratapan pasal 1 ayat 1, ada kalimat di sana, Yeremia duduk menangis. Ya, kalau kita menerima kitab kanonik perjanjian lama sebagai kitab orang Yahudi, maka kita perlu memperhatikan dengan baik apa yang mereka ungkapkan. Ahli mereka mengatakan ini yang menulis adalah Yeremia. Argumen yang berikutnya, saudara, ini adalah yang disebut sebagai Targum Aramaik. Setelah umat Israel ke pembuangan di Babel di tahun 586 sebelum Masehi, kemudian mereka kembali dari pembuangan di sekitar tahun 539 sebelum Masehi, orang-orang Israel itu ternyata lebih mahir, lebih cakap berbicara dalam bahasa Aram. Maka terbitlah satu kitab, yaitu Targum Aramaik. Targum Aramaik ini, saudara, ada beberapa fase penerjemahan. Nah, saudaraku, kemudian di dalam yang disebut Targum Aramaik Jonathan yang terkait dengan kitab Nabi-Nabi, maka di sana dikatakan di dalam ratapan pasal 1 ayat 1, Yeremia, Nabi dan Imam berkata, ya, ini tertulis di dalam kitab orang Yahudi yang berbahasa Aram. Tertulis di sana, Yeremia, Nabi dan Imam berkata. Saudara, di Septuaginta maupun Targum tertulis demikian, tapi memang dalam teks bahasa Indonesia kita tidak ada. Tapi dua sumber ini membuat kita sebetulnya dapat cukup yakin bahwa penulis kitab ratapan itu adalah Nabi Yeremia. Ada lagi yang disebut saudara dengan Talmud. Talmud ini isinya adalah segala sesuatu ajaran, segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan sipil, kehidupan masyarakat Yahudi. Menurut literatur orang Yahudi, 3 bagian pertama dari Talmud, di mana Talmud itu mencakup yang namanya Mishnah, 3 bagian pertama dari Talmud itu ada traktat, yaitu traktat Bava Batra. Saudara, traktat Bava Batra ini kira-kira di abad ketiga Masehi. Di sana tertulis, Yeremia menuliskan bukunya sendiri Raja-Raja dan Ratapan. Saudara, semua dasar ini, ya saya langsung akan lebih cepat saja, ini hal-hal teknis, membuat saya yakin bahwa penulis kitab ratapan itu adalah Yeremia. Bapak-bapak gereja mula-mula juga mengatakan Yeremia yang menulis kitab ratapan. Lalu kemudian secara internal, penulisan kitab ratapan dengan Yeremia itu ada kesamaan. Juga ada konteks historis. Di dalam kitab ratapan nanti kita akan bisa melihat di sana ada tertulis tentang
Aku menyaksikan kehancuran, ya, kira-kira demikian. Yeremia menyaksikan kehancuran Yerusalem. Saudara, maka sekali lagi saya menerima penulisnya itu adalah Yeremia karena nanti akan menentukan beberapa pemahaman, beberapa penggalian kita selanjutnya. Berikutnya, saudara, yaitu tentang genre. Genre ini adalah jenis teksnya, supaya kita mengerti. Mengapa ini saya mesti sampaikan? Supaya kita kemudian memahami bahwa kitab suci kita itu memiliki banyak aliran, banyak gaya penulisan. Sehingga cara penafsiran itu sebetulnya berbeda-beda. Kita tidak bisa menafsirkan dengan prinsip yang sama untuk kitab sejarah, kitab Injil, dengan misalnya kitab-kitab seperti Ratapan ini. Genre kitab Ratapan, saya sepakat dengan para ahli yang mengatakan bahwa ini adalah satu lagu pemakaman. Dalam bahasa Inggris itu dirge, ya. Misalnya saja Ratapan pasal 1, pasal 2, pasal 4. Memang itu secara analitis dikatakan demikian. Ada beberapa argumen, saya nggak akan jelaskan, terlalu teknis. Tapi kemudian yang kedua, yaitu dikatakan ini adalah puisi ratapan. Kalau sekedar puisi ratapan, maka sebetulnya di dalam kitab Mazmur, itu juga ada puisi ratapan. Kitab Mazmur, ada Mazmur pujian, ada Mazmur ratapan. Ya, jadi memang dalam aspek ratapan itu, kitab ratapan ada kemiripan dengan Mazmur ratapan. Berikutnya saudara sekalian, latar belakang, nah ini penting untuk kita ketahui. Latar belakang dari kitab Ratapan, yang ini nanti akan menjadi bagian penting kita memahami kitab ini, adalah saudara, hancurnya Yerusalem di tahun 586 sebelum Masehi oleh Babel. Mari kita melihat saudara Alkitab kita, ya. Maka tadi saya meminta saudara menyiapkan Alkitab. Di dalam Ratapan pasal 1 ayat yang ketiga, misalnya dikatakan di sana Yehuda telah ditinggalkan penduduknya. Kalimat ini menyatakan bahwa kerajaan di sebelah selatan Israel, kerajaan yang berpusatkan di Yerusalem itu telah ditinggalkan penduduknya. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Babel sudah datang, mengalahkan mereka, lalu penduduk Yerusalem itu diangkut ke pembuangan di Babel. Lalu pasal 1 ayat yang kelima, ya, dikatakan di sini pasal 1 ayat 5 itu referensinya bukan itu, kita ke pasal 2 ayat 2, saudara. Ya, pasal 1 ayat 5 itu saya salah kutip, bukan itu tidak menunjukkan referensi tentang ya kerajaan Israel Selatan. Kita ke pasal 2 ayat yang kedua, ya. Tanpa belas kasihan Tuhan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Nah, di sini ada kata-kata ladang Yakub, saudara. Maka jelas waktu dikatakan ladang Yakub ini menunjuk kerajaan Israel Selatan, ini kerajaan Yehuda, ya. Konteksnya adalah demikian. Nah, kalau kita bandingkan dengan kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 sampai 18, nanti saudara bisa baca itu di rumah. Maka di sana akan terlihat dengan jelas saudara konteksnya ini, ya. Bagaimana pada waktu itu Nebukadnezar dengan pasukannya, dia mengutus akan pasukannya datang, kemudian mengepung saudara, sampai akhirnya mereka itu dalam keadaan yang kesulitan, keadaan yang kelaparan. Akhirnya mereka itu sampai tembok itu hancur, pasukan-pasukan itu masuk, raja dengan suatu situasi yang memprihatinkan kalau kita baca di sana. Nah, tetapi berdasarkan hal-hal ini maka kita tahu Ratapan berlatar belakang hancurnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan yang berikutnya, saudara. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa penulis kitab Ratapan ini adalah Nabi Yeremia, maka memang, saudara, kita perlu juga melihat apa yang Yeremia tulis di dalam kitab Yeremia, ya. Kitab Yeremia di sana berisi nubuatan akan hancurnya Yerusalem. Itu tersebar di beberapa pasal. Tapi kitab Yeremia juga ada seruan supaya umat itu bertobat. Misalnya saya sudah tuliskan di slide ini, Yeremia 25 ayat yang kelima. Bertobatlah masing-masing kamu. Jadi sudah saudara disampaikan, kamu akan dihukum, bertobatlah. Dan itu disampaikan
ulang-ulang, berkali-kali. Tetapi tampaknya tidak ada pertobatan itu. Ya, maka nanti kita akan melihat bagaimana bangsa itu akhirnya meratap. Ratapan terhadap hancurnya Yerusalem dibuat di dalam bentuk puitis, seperti yang kita temukan di dalam kitab Ratapan. Dan karena bentuknya ini puitis, saudara, maka kitab Ratapan ini sebetulnya kalau kita mau analisa secara tekstual, saya tayangkan di sini ini dari salah satu sumber literatur, saudara. Tapi memang ada sense yang berbeda waktu kita mau menafsirkan kitab dalam bahasa Ibrani dengan kitab dalam bahasa Yunani. Walaupun tulisan dalam bahasa Ibrani itu bukan dalam genre puisi, tetapi karena memang bahasa Ibrani itu lebih ada unsur seni, saudara. Berbeda dengan Yunani yang lebih logis. Kalimat utamanya apa, anak kalimatnya apa, lalu kita bikin strukturnya, maka kita akan bisa mengerti. Kalau bahasa Ibrani itu ada unsur seninya. Nah, ini sebetulnya seninya kaya sekali. Misalnya saja, setiap bagian pasal pertama itu sebetulnya dimulai setiap bagian itu dengan huruf pertama dalam abjad Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. Dimulai dengan abjad pertama. Jadi ibaratnya puisi itu mulai dengan kalimat pertama mulai dengan A, kalimat kedua mulai dengan B, kalimat ketiga dengan C, dan seterusnya. Ya, itu semua adalah hal-hal untuk menjadi sarana bagi sang penulis menyampaikan ratapannya itu dengan indah, dengan bisa jadi supaya mudah diingat, tetapi berdasarkan catatan dalam bahasa asli, saya setuju dengan para ahli yang mengatakan dibuat demikian maka itu menjadi sebuah aliran yang terus-menerus kita akan hanyut untuk masuk ke dalam gelombang emosi dari sang peratap. Berikutnya, saudara sekalian, ini tentang tujuan penulisan. Kita mesti tahu juga supaya ini nanti menolong kita dalam melakukan pendalaman terhadap kitab ini. Saudara, jelas tujuannya adalah untuk meratap. Ya, namanya kitab ratapan, saudara. Ya, tujuannya adalah untuk meratap. Dikatakan bahwa ini digunakan untuk meratap secara nasional, secara komunal. Dan biasanya bagi orang Yahudi itu dibacakan pada hari ke-9 bulan Av. Ya, yang disebut sebagai Jewish Day of Mourning, saudara. Ya, menurut sumber dari orang-orang Yahudi yang dapat saya temukan, maka tahun ini semestinya Jewish Day of Mourning itu adalah pada hari orang Yahudi meratap itu adalah pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2020. Itu ada banyak poin di mana mereka akan meratap. Mungkin dengan adanya pandemi ini maka ada satu poin lain yang akan mereka tambahkan di dalam poin di mana mereka nanti akan meratap bersama. Saudara, kitab ratapan memang tidak dibuat untuk menerangkan secara utuh, secara lugas sebuah konsep teologi. Berbeda dengan misalnya kitab Roma. Kitab Roma itu dibuat oleh Paulus dengan ada makna di dalamnya menjelaskan banyak hal. Kaya dengan muatan teologis. Nah, kitab ratapan itu tidak dengan tujuan itu. Dibuat dengan tujuan untuk meratap. Tetapi karena yang menulis adalah orang beriman, dia menulis dalam kaidah mempertanggungjawabkan imannya, maka ekspresi teologis itu tidak bisa terhindarkan lagi. Maka memang kitab ratapan ini makna akan kaya teologis. Di dalam salah satu sumber dikatakan, saudara, sebetulnya pusat atau inti dari teologia kitab ratapan itu adalah di pasal yang ketiga, dan nanti kita akan mulai sentuh satu demi satu. Saudara, malam ini saya punya waktu sampai jam 9 nanti untuk mengajak saudara menjalani pasal demi pasal. Ada beberapa slide yang sudah saya tayangkan. Saya harapkan saudara bersama-sama dengan saya membuka kitab kita. Kita akan mulai menjalani satu demi satu. Kita akan mulai yang pertama dari ratapan pasal yang pertama. Saudara, ratapan pasal yang pertama, pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kata ah. Ya, nah ini penting, saudara. Bagi orang-orang Ibrani, kitab ini disebut kitab Eika. Dalam bahasa Ibraninya, ah itu adalah Eika. Dalam bahasa Inggris itu menjadi how.
Nah, kenapa ini penting? Karena ini sebetulnya seruan ratapan orang Yahudi. Eika, ratapan. Lalu, kalau kita perhatikan kitab ini, itu ada nanti bicara sebagai orang pertama, bicara sebagai orang ketiga, dan seterusnya. Jadi ada dialogis di dalam teks ini antara satu dengan yang lain, tapi mari kita lihat kepada beberapa makna, selain daripada bentuk-bentuk atau hal-hal lebih teknis yang saya coba cantumkan di sini, tapi mari kita tangkap makna yang terkandung ya, beberapa dari apa yang sudah saya tulis ini. Di sana dikatakan di pasal 1 ayat 1, Yerusalem itu laksana seorang janda, dan tak ada seorang pun yang menghibur dia. Saudara, pada masa itu, saudaraku, seorang janda itu hidupnya sangat sulit. Dan dikatakan ini tidak ada yang menghibur lagi. Jadi kalau kita bisa menyelami apa yang terjadi pada konteks masa itu menjadi sebuah situasi di mana orang itu memang sangat meratap, sangat sedih, saudara. Seorang janda dan tidak ada seorang pun yang menghibur. Lalu, berikutnya, saudara, di bagian yang lain dari pasal 1 ini, maka yang kita baca ini sang peratap itu berbicara kepada orang lain. Kalian itu kok nggak acuh? Kalian itu kok cuek aja? Kalian itu tidak mempedulikan kami. Jadi betul-betul ini sebuah kondisi di mana Yerusalem itu merana. Tidak ada yang mempedulikan. Pada waktu mereka kerajaan besar, kita tahu pada masa Salomo, misalnya, ratu dari negeri asing datang ke Yerusalem. Kagum akan kebesarannya. Tapi saat ini, ketika Yerusalem hancur berantakan, tidak ada yang peduli kepada mereka. Nah, aspek ini pun kita bisa berefleksi, saudaraku. Banyak orang yang sekarang ini sedang dalam keadaan terpinggirkan. Dan kita peduli nggak? Hari ini, pagi tadi, saya menikmati sebuah tayangan Kompas TV, saudara. Karena di sana diberitakan bahwa di daerah Tangerang, orang yang jual sate, ya jadi pedagang sederhana, memberikan satenya, dan ada yang berjualan lontong, memberikan lontongnya gratis sekian bungkus. Mereka pedagang sate, abang-abang pinggir jalan, pakai gerobak, tapi mereka membagikan itu. Karena mereka tidak bisa diam melihat orang lain yang lebih sulit daripada mereka. Nah, Yerusalem dalam keadaan acuhkan, tidak ada yang peduli kepada mereka. Lalu peratap itu berseru kepada Tuhan, lihat betapa besar ketakutanku. Dia ketakutan, dia sendirian. Kata Tuhan yang digunakan di dalam kitab ratapan ini, hampir seluruhnya itu adalah kata Yahweh, ya, atau Adonai. Saya mohon maaf, saya belum sempat melakukan studi kata, apakah ada kata Elohim yang lain, tetapi saya bisa katakan sebagian besar itu adalah kata Adonai yang digunakan. YHWH atau yang seringkali juga disebut Yahweh. Di dalam teks kita memakai TUHAN semuanya huruf besar. Berikutnya, saudara. Nah, ini beberapa hal yang penting tentang kitab ratapan. Kita lihat teks Alkitab kita, saudara. Ya, perhatikan. Di sini dikatakan, sungguh Tuhan Allah perjanjian membuatnya merana. Membuatnya itu membuat siapa? Membuat si janda itu merana. Siapa yang membuat si janda merana? Tuhan Allah perjanjian. Nah, seringkali saudara, waktu kita memikirkan Tuhan Adonai Allah perjanjian, yang lebih banyak disampaikan, diajarkan, direnungkan ada dalam kesadaran kita yang tertinggi ini adalah Allah yang setia pada janjinya, Allah yang memberkati. Dalam kitab ratapan kita diperkenalkan akan sosok Allah yang membuat umat yang merana. Dari atas, Allah perjanjian itu mengirimkan api. Nah, kita siap nggak? Sungguh mengasihi Allah yang demikian. This is God as what He is. Inilah Allah sebagaimana adanya Dia. God as who He is.
Di dalam Gospel Coalition ada satu artikel. Di sana dikatakan demikian. Gospel Coalition itu ada satu website, di sana ada banyak artikel. Dikatakan demikian. Apakah teologiamu dapat merangkum Allah yang diperkenalkan di dalam kitab Ratapan? Allah perjanjian yang membuat umatnya merana, Allah perjanjian yang mengirimkan api. Tetapi kemudian sang peratap itu mengatakan, pasal 1 ayat 8, Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Dan mari kita bandingkan dengan Ratapan pasal 4 ayat yang ke-6. Ratapan pasal 4 ayat yang ke-6, di sana tertulis demikian. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Dikatakan apa saudara? Melebihi dosa Sodom. Kita tahu kisah tentang Sodom, betapa mengerikannya penghukuman yang Allah itu lakukan. Tetapi ini dosa Yerusalem pada waktu itu dikatakan melebihi dosa Sodom. Seruan pertobatan, seperti tadi saya ajak saudara melihat di kitab Yeremia, seruan pertobatan berulang-ulang itu coba disampaikan. Saudara boleh baca Yeremia pasal 25. Di sana itu banyak dikatakan Allah mengutus nabi-nabinya supaya kamu bertobat. Tapi umat itu tidak bertobat. Maka kemudian pada akhirnya Tuhan Allah itu menghukum umat Yehuda pada waktu itu melalui bangsa Babel yang datang menghancurkan bukan hanya temboknya tapi melakukan upaya-upaya yang keras membunuh orang-orang Yehuda, mengangkut mereka ke pembuangan. Mereka sadar, ya, Yeremia sadar, itu karena dosa kesalahan umat Yehuda sendiri. Maka di dalam pasal 1 ayat 18, kita baca di dalam Alkitab kita, pasal 1 ayat 18 di sana tertulis demikian. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Jadi, Yeremia ini tahu bahwa meskipun memang Tuhan itu menghukum, tetapi memang Tuhan yang benar sebab umatnya yang berdosa. Saudara, memang nanti kalau kita pelajari lebih jauh, ya, maka kita akan segera ngeh, segera tahu, segera sadar apa yang dialami oleh Yeremia, penderitaannya, ratapannya, itu memang dimengerti, itu adalah hukuman dari Allah. Langsung ditafsirkan karena ada penjabaran dari firman Tuhan bahwa itu adalah hukuman dari Allah. Tetapi kita perlu hati-hati di kala di zaman ini. Kita mengalami situasi tidak mudah. Entah pribadi, entah satu komunitas atau seluruh dunia ini seperti melalui pandemi corona. Lalu kita cepat-cepat dengan segera dan yakin bilang itu adalah penghukuman dari Tuhan, kita perlu hati-hati. Walaupun bisa saja, tetapi kita perlu hati-hati. Kitab Ratapan itu memang konteks historisnya jelas dan ada firman Tuhan yang membuat kita mengerti, memahami apa yang terjadi di situ. Bahwa memang itu adalah penghukuman karena dosa. Ya, saudara, baik. Tapi kalau realita saat ini kita memang perlu berhati-hati. Berikutnya saya akan masuk ke Ratapan pasal yang kedua. Pasal 2 ini ayat 1 sampai 10, kembali dia berbicara dalam bentuk orang yang ketiga. Ini mengungkapkan saudara tentang penderitaan dari Sion. Sion itu adalah nama lain dari yang menunjuk suku Yehuda, yang menunjuk orang-orang Israel bagian selatan. Di pasal 2 ayat yang pertama. Mari kita baca, saudara. Kita Ratapan pasal 2 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi saudara. Kembali muncul kata ah. Ya, seperti tadi saya katakan, ah ini adalah bagian dari ratapan. Secara tekstual ini memang penting di dalam kitab ini. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tak kala
ia murka. Nah, tentang tumpuan kaki, ini sebetulnya satu referensi yang penting, saudara. Kalau saudara memperhatikan, maka saya pernah menyampaikan di dalam khotbah di mimbar GKI Kuta Bali ataupun di beberapa kesempatan yang lain, bahwa tabut perjanjian itu adalah tumpuan kaki Allah. Waktu kita membahas kitab Yosua di mana tabut perjanjian itu masuk ke dalam sungai Yordan, terlebih dahulu, para imam berjalan di depan, itu sebetulnya menandakan Tuhan ikut berjalan karena tabut perjanjian adalah tumpuan kaki Tuhan. Jadi bayangkan raja yang berdiri di tahtanya, lalu raja itu ada tumpuan untuk kakinya itu berpijak. Ya. Nah, tumpuan kaki dari sang raja itu adalah tabut perjanjian. Tapi ini dikatakan tidak diingat tumpuan kakinya. Ini mau bicara apa, saudara? Ini mau bicara tentang penghancuran yang Allah itu izinkan terjadi, yang bagian dari penghukuman Allah kepada bangsa Yehuda saat itu, termasuk menghancurkan bait Allah. Bait Allah adalah tempat mana umat Allah itu beribadah kepadanya. Bait Allah itulah ada ruang maha suci di mana Tuhan itu hadir di sana. Tapi kalau dari kitab Yeskiel, maka roh Tuhan itu meninggalkan tempat maha suci, ruang maha suci. Maka kemudian pada tahun 586 sebelum Masehi itu akhirnya porak-poranda tembok Yerusalem sampai bait Allah. Pasal 2 ayat yang kedua, saudara. Mari kita baca di dalam teks Alkitab kita. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan. Tanpa belas kasihan, saudara. Nah, ini Allah yang diperkenalkan kepada kita melalui kitab Ratapan. Nah, ini bagaimana, saudara? Ya, kita perlu berpikir sungguh-sungguh dalam pergumulan pribadi kita untuk lebih mengenal Allah secara lebih utuh. Ratapan pasal yang kedua selanjutnya, saudara. Nah, ini ada beberapa bagian yang menyedihkan, saudara. Yeremia di sini mengatakan, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi. Kenapa kanak-kanak dan bayi itu jatuh pingsan, saudara? Karena mereka bertanya, di mana roti dan anggur? Mereka itu tidak ada makanan. Dan kalau kita lihat pasal 2 ayat 20, mari kita lihat teks Alkitab kita. Pasal 2 ayat 20. Di sana tertulis demikian. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Saudara, kalau kita memperhatikan, maka di situ saya sudah tulis di teks 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 28 sampai 29. Itu adalah kisah ketika kerajaan Israel Utara yang pada waktu itu masih ada, saudara, belum dikalahkan oleh bangsa Asyur. Mereka itu dalam situasi terjepit oleh karena mereka didesak, saudara, oleh musuhnya. 2 Raja-Raja pasal 6, yaitu Raja Aram, saudara, yang datang mengepung. Dan di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 28 sampai 29 dikatakan, orang-orang Israel itu karena dikepung dan kelaparan, mereka sampai, maaf saudara, makan kotoran. Dan bahkan seorang ibu, ya maaf, 2 orang ibu itu janjian, hari ini makan anakku, besok makan anakmu. Sampai sedemikian, saudara. Ya, karena memang situasi sangat sulit. Nah, kita bisa bayangkan saat itu betapa sedihnya, betapa hancurnya Yeremia melihat, menyaksikan betapa merananya rakyat yang ada di sekitarnya. Dan ini sebuah penderitaan yang mencakup anak-anak, dewasa, pria, wanita. Tadi ada bagian kalau saudara membaca lebih jauh, pasal 2 ayat yang ke-20. Pasal 2 ayat yang ke-20,
maka di sana dikatakan bahwa yang mengalami sampai terbunuh itu adalah imam dan nabi. Ternyata saudara, hamba-hamba Tuhan pun sudah menjadi bagian yang mengalami penderitaan sampai harus kehilangan nyawa. Meskipun mungkin itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dia tetap menjadi bagian dari jatuhnya murka Tuhan, dan mereka harus mengalami hal yang membuat Yeremia memang meratap seperti ini. Baik saudara, saya akan melanjutkan. Nah, di pasal 2 ayat 14 ini ada sesuatu yang penting, saudara. Di sana tertulis demikian, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta. 1. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Nah, ternyata saudaraku, memang pada zaman itu, seperti pengalaman orang-orang Israel di masa yang lalu, itu selalu ada nabi-nabi yang palsu, yang menyatakan pengajaran nubuatan yang sebenarnya tidak seperti itu. Ada banyak saudara catatan, saudara boleh membaca di kitab 1 Raja-Raja, misalnya pasal 22 ayat 6-8 dan seterusnya. Nabi-nabi yang memang mungkin cenderung asal bapak senang. Tapi nubuatan yang itu nubuatan yang palsu, bukan menyampaikan yang sebenarnya. Mereka tidak menegur kesalahan orang Israel. Sehingga saudara sebenarnya pada waktu dalam kehidupan kita tidak lagi mendengar ada teguran dari Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena itu sebetulnya teguran yang dinyatakan dengan kasih, dengan ketulusan, itu sebetulnya sesuai teks kitab ratapan ini, yaitu untuk memulihkan kita. Mereka mengeluarkan ramalan-ramalan yang dusta, sehingga misalnya kalau saudara kita lihat di ratapan pasal 4 ayat 12 sampai 13, di situ saya tulis ya. Ratapan pasal 4 ayat 12 sampai 13. Di sana dikatakan demikian. Ratapan pasal 4 ayat 12 dan 13. Tidak percaya raja-raja di bumi pun seluruh penduduk dunia bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Jadi para pemimpin Israel pada waktu itu tidak percaya Yerusalem bisa jatuh. Kenapa saudara? Karena mereka selama ini tahu Allah itu Allah yang maha kuasa. Ratusan tahun sebelum bangsa Babel masuk untuk menghancurkan Yerusalem, maka kerajaan Aram mau mencoba menjatuhkan Hizkia dan gagal. Tidak bisa. Hizkia bertahan kerajaannya karena Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi pada masa ketika kerajaan Babel itu datang, ternyata mereka bisa masuk, Yerusalem dikalahkan, sebab memang itu adalah penghukuman dari Tuhan, saudara. Memang di dalam kitab orang-orang Yahudi, misalnya Mazmur 46, itu tertulis, saudara, tentang janji-janji Allah yang kita tahu. Misalnya dikatakan di sana, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, Mazmur 46. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Tetapi di sini Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Nah, misalnya dikatakan demikian. Maka nabi-nabi itu bisa saja menggunakan teks-teks seperti ini untuk menyampaikan hal-hal yang palsu. Hati-hati saudara, memang betul Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang dapat mendisiplinkan kita. Tuhan yang dapat menghukum kita karena kesalahan kita. Personifikasi Sion berseru kepada Tuhan. Nah, ini menarik saudara untuk kita cermati. Ratapan pasal 2 ayat yang ke-20. Saya bacakan kembali bagi saudara bagian ini ya. Kepada siapakah Tuhan, Allah perjanjian, engkau berbuat ini? Oleh karena di bagian awal dari ratapan pasal 2 ayat 20 di situ tertulis, lihatlah Tuhan Adonai Allah perjanjian.
Yeremia bertanya, kepada siapa engkau lakukan ini? Engkau lakukan itu kepada umatmu sendiri. Ya, kepada umatmu sendiri. Saudara, ternyata, saya perlu ngambil charger sebentar. Oke. Ya, kepada siapa Tuhan melakukan ini? Tuhan melakukan ini kepada umatnya sendiri, saudara. Jadi ini sesuatu yang mengejutkan. Oleh karena Allah perjanjian itu melakukan penghukuman justru kepada umatnya sendiri. Tetapi hal ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing kalau kita bandingkan dengan Ratapan pasal 2 ayat 17. Mari kita lihat saudaraku, Ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi saudara ya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, ia melaksanakan yang difirmankannya. Tuhan itu mengatakan apa sih? Bahwa Tuhan dapat memberikan berkat dan Tuhan dapat memberikan kutuk. Tuhan dapat menyatakan kasih perlindungan, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang membenci dosa. Ya, Tuhan yang mendisiplin, ya, Tuhan yang menghukum. Kita seringkali berbicara Allah setia pada perjanjiannya. Dia akan memberkati, dia akan melindungi. Tetapi dia adalah Allah yang setia, maka apa yang dia firmankan akan dia genapi. Termasuk bagian di mana dia adalah Allah yang membenci dosa. Dia dapat mendisiplin, dia dapat menghukum. Nah, inilah Allah yang sebenarnya dinyatakan Alkitab kepada kita. Tetapi tampaknya memang mungkin teologi kita cenderung berat sebelah. Allah setia kepada perjanjian artinya dia akan memberkati, melindungi, memelihara. Tapi dia setia pada firman-Nya yang akan dia lakukan, termasuk menghukum umat perjanjiannya sendiri. Dan dikatakan di sini, tatkala Tuhan suatu murka, tidak ada seorang pun yang luput. Aduh, mengerikan, saudara. Ya, kalau Tuhan itu sudah murka, tidak ada satu orang pun yang luput. Hati-hati, saudara. Ratapan pasal yang ketiga, ya, bagaimana gambaran lebih lanjut daripada tadi. Kalau Tuhan murka tidak ada yang luput, maka di pasal 3 ayat 10 ini menarik karena digambarkan, saudara, seperti beruang dan singa. Pasal 3 ayat 10. Laksana beruang dia menghadang, laksana singa dari tempat persembunyian. Nah, ini kan karakter dari binatang ya. Sejauh saya mengenali bagaimana mereka di dalam berusaha menerkam mangsanya, kalau saya lihat dari misalnya National Geographic dan sebagainya, saudara, maka beruang itu lebih cenderung berhadapan, sementara singa itu agak mengendap-endap dan tiba-tiba menerkam. Nah, ini mau bilang apa sih? Ada beruang, ada singa yang langsung menghadang yang dari tempat persembunyian tidak akan luput. Pasal 3 ayat 12. Tuhan Allah itu dipersonifikasi sebagai seseorang yang sudah mempitik panahnya. Menjadikan Yeremia itu sasaran anak panah. Menjadikan Yerusalem itu sasaran anak panah. Pasal 3, 15 dan 16. Mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ayat 16. Pasal 3 ayat 16. Dia meremukkan gigiku dengan makan kerikil. Nah, saudara, ingat ya, di Lukas itu, Kristus bilang apa? Kalau engkau yang jahat saja dapat memberikan makanan yang terbaik bagi anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Tapi ini, Allah dalam murkanya memberikan makan kerikil. Bagaikan seorang ahli panah yang sudah membidik kita. Mengerikan murka Tuhan. Hilang lenyaplah kemasyuranku, bahkan hilang pula harapannya kepada Tuhan. Ya, itu dikatakan di pasal 3 ayat 18. Jadi di sini Yeremia mengatakan, aduh hilang lenyaplah sudah kemasyuranku, kemasyuran kotaku, dan harapanku juga hilang. Dia tahu betul dia sedang berhadapan dengan Allah yang seperti apa. Kalau Allah sudah menjadi lawan, maka sirnalah harapan, saudara. Tetapi membuat saya menjadi teringat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan
hatimu. Ya, saudara. Maka saudaraku, mari kita gunakan sungguh waktu-waktu ini untuk kita semakin bertobat. Tapi kalau kita sekarang bertobat, nanti pandemi udah selesai, kita jangan kembali ke hidup yang lama. Manusia itu mudah lupa. Waktu terdesak, sepenuh hati cari Tuhan. Setelah menang dari pandemi, lupa lagi. Tapi masih ada kesempatan. Gunakan waktu-waktu ini untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Jika pada hari ini kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Bertobatlah. Ratapan pasal 3, harapan itu tumbuh. Saudara, menarik. Pasal 3 ayat 21, mari kita lihat saudaraku. Pasal 3 ayat 21, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, maka dia berharap. Nah, kata yang kuperhatikan itu menurut saya dalam bahasa Indonesianya itu kurang kuat. Oleh karena sebenarnya, saudara, ini maknanya adalah kuhadirkan kembali ke dalam hatiku. Jadi kalau memperhatikan itu dalam bahasa Indonesia maknanya tampaknya kurang kuat. Kamu perhatiin nggak sih? Nah, misalnya kita ngomong gitu ya. Atau orang tampak perhatian tapi pikirannya kemana-mana. Tapi ini adalah sesuatu yang Yeremia mau katakan. Dia kembali menyadari dirinya. Dan itu dimasukkan ke dalam bagian yang terdalam dari dia. Ke dalam hatinya. Yaitu apa, saudara? Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tuhan adalah bagian dirinya. Kita tentu suka ya lagu Great is Thy Faithfulness. Besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap hari berikan rahmat baru. Itu adalah bagian dari apa yang Yeremia katakan di pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Lalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tetapi bagian ini diucapkan oleh Yeremia setelah dia terlebih dahulu meratap, setelah terlebih dahulu dia merenungkan betapa sulitnya kehidupan umat yang ada di dalam penghukuman Tuhan. Tapi di situ lahir sebuah himne yang indah sekali. Saya akan skip lanjut ke berikutnya. Nah, ternyata saudara di bagian ini ayat 25 sampai 39 itu adalah bagian dia bersaksi kepada orang lain, dia berbicara kepada orang lain. Karena apa? Harapan itu sudah muncul dari dalam dirinya. Ini menarik, saudara. Setelah dia terus turun sampai ke titik yang bawah, kemudian dia kembali berharap kepada Tuhan oleh karena anugerahnya, maka sekarang dia bisa bersaksi kepada Tuhan. Dia bersaksi 3 hal yang baik. Ayat 25 sampai ayat 27. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi Yeremia di sini meminta, udah diam, sabar. Ayat 27, adalah baik bagi seseorang muda untuk memikul kuk dalam hidup. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Yeremia bilang, ya sudah, tahan, sabar, menanti pertolongan Tuhan. Tuhan adalah baik. Maka, ada 3 biarlah. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya. Tuh. Yeremia bilang, udah biarlah ia duduk sendiri. Berdiam diri kalau Tuhan memberikan beban. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Menandakan kerendahan, penyesalan, tidak meninggikan diri. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menampar. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Udah, sabar, tahan. Oleh karena ada 3 karena. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ayat 31. Ayat 32. Karena walaupun dia mendatangkan susah, ia menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya. Ayat 33. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas. Jadi meskipun Tuhan menghukum, Tuhan mengasihi. Dan tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu melakukan hal-hal yang tidak diharapkan terjadi oleh Yeremia dan orang-orang di
Yerusalem pada saat itu. Sabar, bersabar. Karena Tuhan adalah pada dasarnya Tuhan yang menyayangi, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang adalah bagian kita yang kasih setianya selalu sampai selama-lamanya. Ayat 31 sampai ayat 33 dari pasal 3 dan ayat yang ke 22, 21 sampai dengan 24 itu yang seringkali disebut sebagai inti dari teologi Alkitab ratapan. Tuhan yang besar kasih setianya. Tuhan yang meskipun menghukum dia menyayangi dan selanjutnya. Saya akan skip bagian ini ya. Ini adalah bagian respons komunal. Yeremia mengajak umat untuk bertobat sebab dari bagaimanapun Allah adalah Allah yang benar. Maka seruan pertobatan itu juga menjadi bagian bagi kita saat ini. Mari kita bertobat untuk sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan dan kiranya berita ini juga boleh disampaikan kepada orang-orang lain sekitar kita. Pasal yang keempat, saya akan langsung masuk kepada pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, saudara. Karena bagian-bagian yang lain sebetulnya mirip dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi supaya tidak overlapping. Pasal 4 ayat 19 sampai 20, pengejar-pengejar kami lebih cepat, ya. Jadi tidak bisa lagi lari. Lalu dikatakan orang yang diurapi Tuhan, nafas hidup kami tertangkap. Dan yang kami sangka dalam naungan yang kami akan hidup di antara bangsa-bangsa itu juga tertangkap. Karena memang saudara, apa yang terjadi pada masa ketika Babel datang dan menghancurkan Yerusalem yang tertangkap, yang kemudian celaka, yang kemudian terbunuh adalah dari para pemimpin, masyarakat, bahkan nabi dan juga imam. Mengerikan, saudara. Ya, jadi nabi dan imam pun pada masa itu juga mengalami dampak dari murka Tuhan yang dinyatakan. Pasal 5, saya akan langsung masuk kepada bagian penutupnya. Itu 4 pasal terakhir. 4 ayat terakhir. Mari kita lihat ratapan pasal 5 ayat yang ke-19, saudara. 4 ayat terakhir, ratapan pasal 5. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Ini adalah bagian di mana saya melihatnya itu Yeremia berdoa di sini. Dia berdoa kepada Tuhan mulai dengan pengakuan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Tapi dia bertanya dengan jujur. Apakah engkau melupakan kami selama-lamanya? Apakah engkau meninggalkan kami? Siapa yang bertanya ini? Nabi. Nabi. Bukan rakyat biasa. Dia berdoa untuk pemulihan. Supaya Tuhan kembali kepada umatnya. Tuhan membarui hari-hari mereka seperti dahulu kala. Ayat 22. Yeremia kembali bertanya. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Karena apa, saudara? Karena Yeremia meskipun dia nabi dan dia tahu nubuatan Tuhan. Dia tahu bahwa kalau umat tidak bertobat akan terjadi penghukuman. Tapi dia menyaksikan penderitaan yang sedemikian besar, sedemikian luas. Anak-anak dewasa, pria wanita, pemimpin rakyat biasa, kalangan rohaniwan, dari baik itu nabi, imam, sampai rakyat biasa. Hancur hatinya. Maka dia pun meratap. Saudara, malam ini saya akan akhiri sampai sini. Seperti tadi saya katakan, saudara dapat mengajukan pertanyaan. Apapun yang muncul dalam benak saudara, bisa ajukan. Melalui live text yang ada di Facebook, atau saudara dapat berikan melalui teks WhatsApp kepada saya. Dan kita masih akan melanjutkan pergumulan kita tentang kitab Yeremia ini. Kitab Ratapan. Agak error nih saya, saudara ya. Berapa kali salah omong. Kitab Ratapan ini besok. Kita akan lanjutkan besok, kita akan lanjutkan hari Sabtu, kita belajar. Besok rencana saya adalah kita membahas lebih kepada aspek-aspek teologis. Ini tadi overview dengan cukup tepat, pasal demi pasal. Besok kita akan bahas aspek-aspek teologis dan saudara boleh ajukan pertanyaan.
Saya akan coba jawab, dan pertanyaan saudara sebetulnya menjadi berkat juga bagi saya, karena saya jadi belajar, dan kita bersama-sama juga bisa belajar. Baik saudaraku, kita akan akhiri pembinaan malam ini, dan izinkan saya memimpin di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Apa yang telah hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu, kiranya Engkau berkati. Biarlah ini menjadi perjalanan di mana kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami boleh semakin mengerti tentang diri-Mu. Kami boleh semakin memahami Engkau sebagaimana Engkau adanya. Dan kami dapat lebih bertanggung jawab secara rohani di hadapan Tuhan. Pertanggungjawaban iman kami lebih utuh lagi. Dan kiranya kami sungguh semakin mengasihi-Mu secara pribadi. Dan tolonglah Tuhan, masih ada 2 hari ke depan. Baik Loso Esra maupun hamba-Mu ini Tuhan tuntun dan pimpin. Untuk kami dapat memberikan yang terbaik bagi umat-Mu. Dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kau masih boleh percayakan kepada kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara, Tuhan memberkati.